Subscribe to my Assalamualaikum warahmatullahi channel. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala amma ba'du. Ini masih seputar tentang bantahan kepada Harry, kepada Kang Harry tentang masalah hukum maulid, karena beliau mengutip video saya yang viral di TikTok kemarin yang ada yang ada acara maulid di Madinah, sehingga beberapa teman-teman saya yang punya iqamah itu dipulangkan ke Indonesia. Itu silahkan cek video yang pertama biar kalian paham masalah saya. Ini bukan semata-mata ingin menyerang Harry, bukan, tapi karena saya ingin memberi pernyataan tentang video yang telah saya buat yang viral di TikTok tersebut. Maka saya mau tidak mau harus mengungkap tentang masalah maulid yang kemarin, hukum maulid kemarin. Kemana dah? Untuk tampil lagi. Syekh Islam wal Hafidh Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berargumen bahwa melakukan pelaksanaan maulid itu merupakan bid'ah hasanah dengan bi khabari sahihain, dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis yang paling sahih, yang asahul kutub, paling sahih daripada kitab-kitab hadis yang ada, yaitu Sahih Bukhari Muslim. Beliau Imam Bukhari dan Muslim juga mengutip tentang perihal bid'ah hasanah, bahwa bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah, yang mana Wahabi nggak mau, katanya bid'ah itu semua dhalalah, bid'ah sayyi'ah semua, bid'ah dhalalah semua kata Wahabi. Tapi di sini ternyata para teman-teman, para sahabat, bid'ah itu ada yang hasanah, bid'ah cover yang baru, tapi di dalamnya itu sesuai dengan hal yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinyatakan bahwa disebutkan dalam Sahihain hadis Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam lama qadima al-Madinah wajada al-yahudah yasumuna yawma Ashura فسألهم فقالوا هذا يوم أورق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Di waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, telah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dulunya dinamakan kota Yathrib. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Yathrib tersebut, maka dirubah dari kota yang namanya Yathrib dirubah menjadi nama Tobah Thayyibah atau Madinatul Munawwarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di Madinah itu pusat daripada Yahudi, bahwa Yahudi Bainuqa, Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Nadir dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan mereka puasa di hari Asyura. Di hari Asyura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan mereka berpuasa. Fas'alahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para Yahudi tersebut. Maka faqalu, mereka berkata, hadza yawmun awraqallahu fihi fir'aun, di hari Asyura inilah Allah Subhanahu wa taala mentenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa najja Musa, dan diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Fanahnu nasumuhu syukran lillah, kami berpuasa karena berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Fir'aun telah ditenggelamkan dan kaumnya dan pengikutnya, sedangkan Nabi Musa dengan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
syukronillah, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih hak daripada kalian, lebih hak daripada kalian untuk berpuasa. Lebih hak daripada kalian untuk puasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Asyura, Yaum Asyura, di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala telah mentenggelamkan Fir'aun dengan pengikutnya dan menyelamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya. Maka fasamahu wa amaru bisiyamihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini dalil bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Contohnya ini, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu orang Yahudi itu berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Musa diselamatkan di hari Asyura, Fir'aun ditenggelamkan di hari Asyura. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih hak daripada kalian untuk puasa, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura tersebut. Ini dalil bahwa ada bid'ah hasanah, yang mana bid'ah ini bukan hanya bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Ada bid'ah yang hasanah seperti hal yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpuasa di hari Asyura karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Ini dibuat dalil oleh Imam Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Dan beliau berkata, فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فَضْلُ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَةِ بُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami merayakan maulid, berpuasa di hari maulid, bersedekah di hari maulid, dan membaca Al-Quran di hari maulid, membaca sirah sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari maulid. Maka ini bukan merupakan bid'ah sayyi'ah, akan tetapi bid'ah hasanah, kafaran baru, tapi isinya itu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, bahkan hal-hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nikmat, kata Syekh Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada nikmat lebih besar, tidak ada nikmat lebih agung daripada nikmat terutusnya atau diciptakannya, dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, di hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melakukan maulid ini bukan bid'ah hasanah, kan, tapi bukan bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah sayyi'ah, kan, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, yang baik, yang pernah diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau ditanya bid'ah atau tidak hukum merayakan maulid, bid'ah, tapi bid'ah hasanah, sesuai dengan hal yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang berpendapat seperti ini Imam Ibnu Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau juga berpendapat sepakat dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sependapat dengan beliau, dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ulama yang lain di sini Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau juga berpendapat, berargumen bahwa bolehnya melakukan Maulidur Rasul. Saya bacakan teksnya saya bacakan untuk Heri. Ini Arab semua, Heri, bukan bahasa Indo, ini Arab semua. Jadi kalau mau belajar ke pesantren, cari guru, karena man la syaikha lahu wa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, itu gurunya syaitan. Jadi belajarlah kepada guru, pada masyayikh, pada ulama, biar tidak mendapatkan gurunya syaitan, guru yang syaitan begitu. Kita harus belajar. Saya juga masih tahap belajar ini, Heri. Tapi saya ungkapkan tentang bagaimana kok proses maulid itu secara pandangan ulama yang benar, yang lurus. واستدل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بما أخرجه البيهقي وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن نفسه بعد النبوة، مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب أقى عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل ذلك على أن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إظهار الله إياه رحمة للعالمين وتشريع كما كان يصلي على نفسه، ولذلك يستحب لنا أيضا إظهار الشكر له تعالى بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجود القربات وإظهار المسرات. انتهى. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ini berargumen dengan hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan akikah untuk dirinya sendiri ba'da nubuwah, setelah beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahu qad warada, akan tapi telah datang bahwa kakek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib ini telah mengakikahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siabi wiladatihi, di waktu beliau berumur 7 hari. Waktu lahir umur 7 hari itu Sayyidina kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdul Muttalib ini telah mengakikahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ba'dan nubuwah, setelah diangkat menjadi nabi, ini melaksanakan akikah lagi. Wal aqiqatu la tu'addu marratan tsaniyah. Sedangkan akikah itu hanya sekali, bukan 2 kali. Maka di sini kata ulama, mungkin fayuhmalu dzalika, mungkin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah 2 kali karena izharul syukri ala idharillah, menampakkan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
karena beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Maka fadzalika yustahabu lana aidan idharus syukur. Maka di sini kami disunahkan untuk menampakkan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bimaulidihi, sebab lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu sudah bertepatan dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengadakan yang namanya maulid. Hanya kafir yang namanya maulid. Di dalam isinya it'amut ta'am, memberi makan, membaca sholawat, terus membaca Al-Quran, terus bersedekah kepada fuqara masakin, terus membaca sirah nabawiyah, terus membaca mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu, disunnahkan. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam As-Suyuti. Imam Suyuti yang mengutip, berargumen daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan jangan divonis bahwa melakukan maulid tersebut nggak ada dalil, dan juga dinyatakan bahwa itu merupakan bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Bukan begitu saudara. Antum pergi ke pesantren, belajar dulu di sana, belajar pada ulama yang benar, dan belajar membaca kitab yang kuning, biar tidak kesasar ke kitab-kitab Wahabi. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah akan saya buat video yang ketiga kalinya lagi insyaallah. Semoga hari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau masyaallah kepada ulama-ulama yang keilmuannya telah masyhur, keilmuannya telah nyata bermanfaat kepada semua umat. Beliau usul adab, etikanya kurang baik kepada mereka. Semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.